Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmadani dengan NIDN 0028039106, dosen program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum fisika SMP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan fisika dengan bobot 2 SKS. Nah, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa calon guru fisika agar memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan mengimplementasikan kurikulum fisika SMP sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan pendidikan. Nah, perkuliahan ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu agar mahasiswa mampu memahami konsep dan pengembangan kurikulum, menganalisis kedalaman dan keluasan materi ajar fisika SMP, mengintegrasikan materi dengan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, serta mampu menyusun dan mensimulasikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Nah, pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran pertemuan pertama dengan topik perspektif kurikulum. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kurikulum, memahami berbagai perspektif kurikulum, serta menganalisis peran kurikulum dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan diberikan suatu permasalahan kontekstual mengenai implementasi kurikulum di sekolah untuk dianalisis secara kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah sebagai kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh calon pendidik profesional di abad ke-21. Nah, selama proses pembelajaran, saya akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas belajar yang aktif, reflektif, dan berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Nah, sementara itu penilaian dilakukan secara otentik melalui observasi, partisipasi mahasiswa, kemudian hasil diskusi kelompok, presentasi, serta penugasan yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Saya berharap pembelajaran ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami konsep kurikulum secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan hasil telaah kurikulum dalam merancang pembelajaran fisika SMP yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani. Saya mengampu mata kuliah telaah kurikulum fisika SMP. Pada pagi hari ini silakan presensi dulu di akun presensinya di Siakat Munja Aceh ID. Silakan. Ya, sudah ya? Sudah. Oke. Nah, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, outline-nya ini tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita kuliah, apa saja yang mau kita pelajari, kemudian perspektif kurikulum apa saja, lalu menjelaskan fungsi dan peran kurikulum dalam pendidikan ya. Juga nanti ada kesimpulan. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk memahami perspektif kurikulum itu kita perlu beberapa permasalahan di dalam kehidupan nyata ya. Tapi kalau ini di SMP, jadi kita perlu mencari di berbagai artikel. Nah, ini ada daftar pustaka yang perlu kita baca. Ini ada 6, sisanya ada di RPS. RPS sudah saya bagikan ke grup ya. Nah, baik. Oke. Pada
perspektif kurikulum. Nah, perspektif itu bagaimana kita melihat atau image ya, kurikulum itu seperti apa, nantinya juga bagaimana kita mengetahui, menelaah juga kurikulum di SMP itu seperti apa. Nah, ini ada permasalahan dan kesenjangan yang ada di SMP. Bisa kita bahas dulu nih sebentar nih. Pada materi pembiasan cahaya, kita lihat masalahnya ini kesenjangan antara visi kurikulum dan praktik nyata di kelas. Misal ada kasus ini Bu Rana ngajarnya di SMP Nusantara ya, misalnya. Nah, kurikulum formal, pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum menekankan inovasi dan pembelajaran bermakna. Siswa aktif berpikir kritis dan kolaboratif, berbasis penyelidikan, eksperimen, dan pemecahan masalah, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah secara seimbang. Namun kesenjangannya di sekolah itu, kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas, guru dominan berceramah. Nah, pembelajaran berpusat pada guru. Kayak sekarang nih dosennya yang ngomong nih, siswa pasif hanya mendengar dan mencatat, materi sebatas buku teks, eksperimen jarang dilakukan. Nah, kemudian penilaian juga berfokus pada hafalan dan tes tertulis. Nah, dampaknya terhadap siswa ya. Kira-kira siapa yang bisa menganalisis masalah tersebut? Ya, silakan. Jadi terhadap namanya siapa? Oke, Bu, izin nama saya Radin Farisya, Bu. Jadi saya jawab orientasi masalah menurut saya, Bu. Kalau terhadap Mas ini masalahnya jadi karena terkait visi dan praktiknya. Jadi terdapat perbedaan atau dalam visinya menuntut sebagai guru itu harus berinovasi, namun prakteknya tadi lapangan ya bahwa guru itu dominan berceramah. Jadi sebagai guru kita harus tahu dulu bagaimana kurikulum yang benar, kita telah dulu dan kita lihat bagaimana siswanya apakah bisa sesuai dengan hasil yang maksimal. Ternyata kita harus perlu perbaikan terhadap kurikulum yang ada. Ya, luar biasa sekali ya, beri aplaus buat kalian. Ya, kita harus dari permasalahan itu kita harus melihat sejauh mana dan apa yang diperlukan. Jadi kita harus menelaah kurikulum SMP itu di materi fisika ini sejauh mana perlu atau tidaknya ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita mau tahu dulu kurikulum itu apa sih. Nah, di Google itu banyak sekali pencarian terhadap kurikulum. Ada 842.000 ya. Ini apa nih? 842 juta ya. 842 juta mungkin sekarang udah lebih. Mencari arti makna dari kurikulum. Apa itu kurikulum? Dalam literatur juga jumlah definisinya hampir sama banyaknya dengan penulisnya. Nah, coba kalau menurut kalian apa sih kurikulum itu? Ya, silakan. Ya, namanya siapa? Ya. Menurut pendapat saya, kurikulum itu adalah salah satu perangkat rencana dan juga tujuan materi ajar dan metode pengajaran yang akan dilakukan seorang guru atau pendidik untuk mendidik siswa. Jadi kita berfokus atau bisa dibilang mengarah ke kurikulum untuk mengajar di sekolah. Iya, luar biasa, Christina. Beri aplaus dulu. Ya, berarti tujuannya apa ya? Sederhananya rencana pembelajaran fisika ya. Kita karena prodi pendidikan fisika kita fokusnya ke situ. Plan for learning-nya yang seperti apa. Nah, itu baru pendapat dari Christina. Sekarang kita mau lihat kalau banyak definisinya berbeda-beda, itu tergantung daripada intinya apa sih gitu kan. Kalau semuanya intinya semuanya rencana pembelajaran kan banyak. Tergantung kalau kita lihat analoginya seperti ini. Kalau kalian melihat ini gambar apa? Iya, pasangan ya kakek nenek. Tergantung. Padahal di sini ada orang lagi. Iya, ini main gitar. Nah, jadi perspektif kurikulum itu tergantung cara pandang terhadap kita, terhadap apa sih kurikulum. Sama, kalau kita ambil analogi satu lagi, ini gambar gajah ya.
Gajah, kemudian ada orang yang bukan buta ya, tapi matanya ditutup, atau bisa kita bilang orang buta juga. Kalau dia melihat bagian kakinya, berarti oh ya ini kurikulum itu kakinya gitu. Kemudian yang bagian ekornya, oh ini ekor gitu. Tidak bisa kita melihat secara utuh. Nah, buku kurikulum akan mengungkap banyak citra atau karakterisasi yang berbeda. Ini menurut Oliva tahun 1988. Nah, jadi konsep kurikulum itu ibarat orang buta yang menyentuh bagian gajah yang berbeda, ekor, belalai, atau kaki. Jadi itu yang perlu kita terapkan. Jadi yang penting kayak insight-nya, citra sebuah kurikulum akan selalu berbeda jika dilihat dari lensa fokus dan perspektif yang berbeda. Nah, jadi ini agak sulit. Kalau kita mau belajar materi hari ini kan perspektif nih. Bagaimana cara kita memandang pendidikan itu menentukan bagaimana kita membangunnya. Nah, jadi dari kitanya nih, kita mau lihat 8 perspektif utama yang membentuk citra kurikulum di seluruh dunia. Yang pertama nih, kurikulum sebagai konten atau mata pelajaran. Nah, misalnya penekanan utama pada topik atau subjek yang harus diselesaikan dan diajarkan kepada siswa. Interaksi cenderung satu arah ya, misalnya guru kayak sekarang guru memberi kuliah, siswa mendengarkan. Kekurangannya seringkali mengabaikan aspek kognitif gitu. Kemudian membatasi peluang siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan di mata pelajaran tersebut. Yang kedua, nah ini misalnya kurikulum sebagai aktivitas terencana. Nih, guru merencanakan aktivitas untuk siswa yang disesuaikan dengan mata pelajaran, misalnya merancang analogi untuk mengerjakan topik pembiasan tadi ya. Misalnya ini praktek, oh ini topiknya, ini materi pembiasannya. Mengubah teori menjadi praktik, eksperimen gitu, praktikum ya. Nah, buku teks memandu guru dan siswa, ada buku panduannya. Kemudian aktivitas dirancang untuk cocok dengan seluruh kelas. Tentu ada kekurangannya ya. Apa saja kekurangan pembelajaran seperti itu? Iya, Pak. Oh, pokoknya ini teori, ini praktek. Bagian mananya kekurangannya? Kalau guru hanya terpaku pada buku teks. Oh, ini sudah nih ada perencanaannya nih gitu. Kekurangannya? Visualnya tidak ada kayak itu datanya kalian cuma bukunya aja bukan. Ya. Kayak itu aslinya tuh belum ada, cuma di bukunya aja gitu kan. Ya, benar. Siswa kayak belum menangkap secara, kan siswa kan pengen rasa ingin tahu tuh. Ya. Buku aja kayak cuma terlintas aja tapi nggak ada langsung tertentu kayak. Ya, masih belum ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, kalau kita persepsi kurikulum sebagai hasil belajar, penekanan kuat pada produk akhir. Hasil belajarnya harus tinggi, misalnya nilainya harus 90, kalau di bawah itu tidak lulus. Nah, guru merancang pembelajaran dengan sangat presisi. Materi dibuat, rencana dibuat, aktivitas detail juga dibuat untuk memastikan siswa itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan kritisnya bagaimana guru bisa sangat yakin bahwa semua siswa benar-benar menangkap konsep. Kalau misalnya, oh yang lulus itu yang 90, kan kita tidak bisa, apalagi siswanya banyak ya. Nah itu. Ini kurikulum sebagai hasil belajar. Kemudian kurikulum sebagai reproduksi budaya, menempatkan peran institusi sekolah sebagai agen untuk mempertahankan dan meneruskan budaya. Nah, pertanyaan kritisnya bagaimana sains IPA ya khususnya sains atau matematika dapat menjadi instrumen pencetak generasi berpengetahuan tinggi tanpa membuat mereka melupakan atau mengabaikan akar budaya mereka. Kalau di sekarang yang tenar itu etnoscience ya. Kearifan lokal Jambi, misalnya pakai Candi Muara Jambi. Lalu yang kelima, persepsi kurikulum. Kurikulum sebagai pengalaman. Nah, ada aktivitas, kemudian ada ditambah dengan produknya, ini menjadi sebuah pengalaman. Kayak misalnya mereka mencoba langsung. Nih, guru hanya sebagai fasilitator.
Untuk pertumbuhan personal, kemudian kurikulum menjadi platform kesadaran pengetahuan, siswa merefleksikan proses belajar. Jadi siswa sama guru itu langsung melakukan produk lah ya, ada produknya gitu. Nah, ternyata di realitanya itu sangat mustahil untuk merancang kurikulum yang berbeda secara individu untuk setiap siswa. Itu masalahnya itu. Nah, kemudian ada persepsi kurikulum yang keenam. Kurikulum sebagai tugas dan konsep diskret. Guru menerapkan pendekatan mastery learning atau pembelajaran tuntas, menargetkan hasil yang sempurna, absolut gitu. Nah, jadi ini ada kelebihannya ya. Pendekatan ini sangat cocok untuk mempertajam keterampilan teknis yang spesifik, juga terbukti sangat aplikatif bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi hasil yang sempurna, pembelajarannya tuntas, ini untuk kurikulum sebagai tugas dan konsep. Lalu yang ketujuh ada kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Nah, ini tidak ada budaya dan masyarakat yang sempurna ya. Jadi sekolah adalah tempat untuk memperbaiki institusi, kepercayaan, dan aktivitas masyarakat. Jadi tujuannya untuk memberikan peran nyata bagi siswa di sekolah atau kelas untuk membentuk generasi penerus yang peka terhadap lingkungan sekitarnya demi membangun masyarakat yang lebih baik. Berarti ini jiwa sosialnya. Kalau contohnya itu gotong royong seperti gambar ini menanam tumbuhan gitu. Nah, ini ada kurikulum sebagai cure atau pemaknaan diri yang terakhir ya. Nah, core definition-nya ini mengembalikan makna ke akar kata. Kurikulum itu sebagai cure, merujuk pada proses berlari di lintasan. Tujuannya ada gitu, yang menekankan kapasitas individu untuk merekonseptualisasi autobiografinya sendiri. Ini bukan sekedar apa yang dipelajari, tapi siapa yang belajar dan bagaimana mereka memaknai perjalanan tersebut secara personal. Nah, jadi kalau kita lihat matriksnya ini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama itu yang konten. Ini fokusnya penyelesaian materi. Peran guru penceramah ya. Siswa itu penerima pasif. Ada yang persepsi aktivitas, rencana versus praktik, kemudian peran gurunya sebagai perancang, siswanya sebagai pengikut, kemudian hasil belajar, pencapaian produk, ada produknya, ada penilaian presisi, ada target pencapaian, kemudian persepsi reproduksi budaya, ada pelestarian nilai, kemudian peran guru hanya sebagai agen budaya, kemudian siswa penerus tradisi, kemudian yang berikutnya ada pengalaman, kesadaran pengetahuan, fokusnya guru hanya sebagai fasilitator, peran siswa kolaborator. Kalau yang tugas diskret, pembelajaran tuntas, instruktur teknis, praktisi spesifik, rekonstruksi sosial, perbaikan masyarakat, fokus utamanya peran guru, agen perubahan, pemecah masalah, curernya berjalan, fokus utamanya perjalanan personal, pemandu refleksi, pencipta makna. Nah, jadi dari 8 perspektif itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi untuk mata kuliah ini bagaimana kita merancang atau menelaah kurikulum di SMP, kita perlu membahas kira-kira bagian mana yang cocok, dan ini untuk membahas ada kasus ya. Kasus yang sudah kita bahas di depan tadi, ada kasus Ibu Ratna di SMP Nusantara. Silakan dibentuk kelompok masing-masing 2 orang ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, silakan. Jadi menganalisis kesenjangan antara visi kurikulum dan praktik nyata di kelas serta memberikan solusi. Kira-kira solusinya apa dari permasalahan Ibu Ratna di SMP Nusantara tadi? Silakan dalam waktu 10 menit dibuat ya. Solusinya apa?
Izin jawab kami dari kelompok 1 izin jawab. Jadi terhadap kasus dari kesenjangan antara kurikulum formal dan operasional pada topik cahaya di Institut Nusantara, yakni terhadap Ibu Ratna tadi, di mana orientasi masalahnya ini terhadap Bu Ratna ini adalah di mana Ibu Ratna ini adalah seorang guru fisika yang kita baca tadi, di mana di sebuah SMP yang baru saja menerapkan kerangka kurikulum nasional yang berjeniskan kurikulum makro, di mana dalam kurikulum tersebut si sekolah itu menekankan pembentukan generasi yang peka terhadap masalah sosial. Namun saat mengajarkan topik pembiasaan cahaya atau yang dikenal Ibu Ratna ini merasa terbebani oleh target materi yang sangat banyak. Jadi akibatnya ini di kelas ini prosesnya ini terjebak dalam kasih satu arah, yaitu ceramah, di mana Ibu Ratna hanya menjelaskan dalam menggunakan buku saja. Jadi cuman centering atau terpusat pada Ibu Ratna saja. Dimana dampaknya ini siswa ini cuma hanya menghafal rumus saja, Bu, tapi gagal saat diminta melakukan untuk kerja eksperimen sederhana, terus juga menjelaskan fenomena yang ada. Jadi terjadilah kurikulum terpelajari ini atau learner melawan dengan operasional. Jadi siswa itu merasa seperti pelajaran fisika ini tidak relevan dengan kehidupan mereka yang berada di kehidupan sehari-hari. Itu terhadap identifikasi masalah dan kesenjangan ini. Namun kalau kita lihat bagaimana cara solusinya ini sepertinya menggunakan kurikulum spiderweb atau jaring laba-laba, dimana dengan menggunakan kurikulum atau jaring laba-laba ini, dimana kita bisa menjelaskan pertama misalnya apakah rasional sekolah tidak sejalan dengan learning aktivitas atau teacher role yang diterapkan di Ratna. Jadi dimana ini dalam kurikulum laba-laba ada berbagai macam, contohnya ada rasio, tujuan, konten, aktivitas pembelajaran, peran guru, peran siswa, metode, lokasi, waktu, pengelompokan, dan sumber belajar. Jadi dari yang pertama kita lebih tahu terhadap tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini yakni di mana sebagai siswa dapat menerapkan model pembelajaran ini untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat fisika dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa dapat memahami pentingnya keseimbangan dalam sikap pengetahuan, keterampilan dalam kurikulum fisika. Kemudian juga selain terhadap tujuan tadi, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran, bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan untuk meningkatkan keaktivitas siswa. Kemudian yang kedua juga siswa diberikan diskusi, dimana kalau dengan diskusi ini siswa dapat lebih tahu, lebih seru belajarnya dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Dan juga yang terakhir menurut saya ini yang paling penting adalah di bagian peran sebagai peran siswa, dimana peran siswa ini harus menimbulkan sikap. Ini sikapnya harus ada yang tahu, jujur, teliti, dan tanggung jawab. Jadi kesimpulannya ini kasus Ibu Ratna ini menunjukkan bahwa permasalahan utama itu bukan hanya terletak pada kurikulum, namun melainkan pada implementasi di kelas. Sebagai Ibu Ratna harus menelaah lagi kurikulum yang baik dan benar, dan juga melihat di lapangan bahwa siswa tersebut apakah sudah siap dengan kurikulum yang akan digunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perspektif kurikulum. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Jadi yang pertama, ya silakan. Nah, kalau untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang perspektif kurikulum tadi, kurikulum ada berapa? 8. Ya, silakan. Putri, apa saja? Yang pertama, kurikulum terhadap orientasi. Ya. Yang kedua, 8 perspektif kurikulum. Kurikulum sebagai konten ya. Ya, yang kedua, kurikulum sebagai rencana. Yang ketiga, sebagai hasil belajar. Yang keempat, kurikulum sebagai ya. Terus yang kelima, sebagai pengalaman. Kurikulum sebagai pengalaman. Yang keenam, kurikulum sebagai lalu dan yang terakhir kurikulum sebagai cure atau penggunaan diri. Nah, jadi dari 8 perspektif kurikulum ini
mendalami materi-materi pembelajaran di SMP. Jadi untuk minggu depan pertemuannya adalah tentang ini ya, bagaimana level pengembangan dari kurikulum. Nah, lalu minggu depannya lagi mendeskripsikan kedalaman, luasan, urutan, penyajian dan pemaparan dari materi suhu dan perubahannya. Jadi langsung kamu mensimulasikan bagaimana pembelajaran suhu dan perubahannya di SMP. Kita simulasikan, kita analisis kurikulumnya seperti apa. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sudah, terima kasih banyak.